kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada Chan, silakan pimpin doanya Chan. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mari. Selesai. Baiklah, anak semuanya, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Sekarang silakan simpan semua peralatannya yang tidak berhubungan dengan fisika ya, dan keluarkan buku-bukunya. Chan, apakah Chan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai gelombang. Ada yang masih ingat apa itu gelombang? Saya, Bu. Silakan Putih. Gelombang itu adalah getaran yang merambat, Bu. Wah, bagus sekali ya Putih. Nah, selanjutnya siapa yang masih ingat jenis-jenis gelombang berdasarkan arah perambatannya? Saya, Bu. Silakan aja. Yang pertama yaitu gelombang transversal. Yang kedua merupakan gelombang longitudinal. Bagus sekali ya Eja. Apakah ada pendapat yang lain? Ada, Bu. Bagus sekali ya. Berarti Ananda semuanya masih ingat mengenai materi kita sebelumnya. Apakah Ananda semuanya pernah bernyanyi di kamar mandi? Pernah, Bu. Kenapa Ananda suka bernyanyi di kamar mandi? Saya, Bu. Ya, sekarang Karo. Karena suara kita terdengar lebih bagus dan jelas, Bu. Yang lainnya juga alasannya seperti itu ya? Iya, Bu. Kenapa bisa seperti itu? Nanti pada pembelajaran setelahnya kita akan bahas kenapa suara Ananda terdengar lebih bagus dan jelas ketika bernyanyi di kamar mandi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah supaya Ananda mampu mendeskripsikan karakteristik dari gelombang bunyi. Cakupan materi kita hari ini seputar karakteristik dari gelombang bunyi. Bagi Anda semuanya, siapa yang tahu gelombang bunyi itu masuk ke gelombang transversal atau longitudinal? Saya, Bu. Oke, silakan Chan. Longitudinal. Benar sekali ya Anda semuanya. Gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal karena arah perambatannya sama dengan arah getarannya. Siapa di sini yang mau menggambarkan seperti apa bentuk gelombang bunyi tersebut? Saya, Bu. Silakan Putih. Bagi kalian Putih, gambarnya boleh coba ke tempat duduknya. Apakah benar gambar gelombang yang digambarkan Putih? Benar. Baiklah, Anda semuanya. Dalam perambatannya, gelombang bunyi ini berbentuk rapatan dan juga renggangan yang dibentuk oleh partikel-partikel perantara bunyi. Jadi bisa diperhatikan yang warna biru itu merupakan rapatannya dan yang pink itu merupakan renggangannya. Karena gelombang bunyi ini termasuk gelombang longitudinal, berarti gelombang bunyi tidak bisa merambat jika seandainya tidak ada medium perambatannya. Gelombang bunyi bisa merambat dari udara atau dari zat padat ataupun dari zat cair. Karakteristik dari gelombang bunyi selanjutnya adalah gelombang bunyi bisa dipantulkan. Hukum pemantulan energi itu sama dengan hukum pemantulan gelombang. Hal ini menyebabkan bunyi dapat menimbulkan gaung. Gaung ini adalah bunyi pantul yang bersamaan dengan bunyi asli dan terkadang membuat bunyi asli itu tidak terdengar dengan jelas. Nah, itu juga lah yang Ananda alami ketika Ananda bernyanyi di kamar mandi. Suara Ananda terdengar lebih bagus dan terdengar lebih jelas karena ketika Ananda mandi di kamar mandi, suara yang Anda keluarkan akan dipantulkan oleh dinding-dinding di kamar mandi sehingga Ananda bisa mendengarkan suara Ananda terdengar lebih bagus dan lebih jelas. Selanjutnya, karakteristik dari gelombang bunyi adalah gelombang bunyi bisa dilenturkan atau difraksi. Misalnya, seandainya Anda berada di gang, kan Ananda belum melihat mobil, tapi Ananda bisa mendengar suara mobil dari ujung gang tersebut karena bunyi itu bisa dilenturkan. Selanjutnya, bunyi bisa dibiaskan. Ini dikarenakan gelombang bunyi merambat dan memasuki medium yang berbeda sehingga gelombang bunyi bisa dibelokkan. Karakteristik terakhir dari gelombang bunyi ini adalah interferensi atau dipadukan. Ada interferensi konstruktif yang saling penguatan bunyi dan yang kedua ada interferensi destruktif atau pelemahan bunyi. Penguatan bunyi ini sering Anda temui ketika Anda menggunakan speaker. Speaker itu kan ada dua. Jadi ketika dia sama-sama mengeluarkan bunyi, maka bunyi tersebut akan dipadukan atau diinterferensikan sehingga bunyi akan terdengar lebih jelas. Baiklah Anda semuanya, setelah penjelasan itu tadi, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Coba diperhatikan ya. Baiklah Anda semuanya, apa masalah yang bisa Anda rumuskan dari video yang Ibu tampilkan tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Freddy. Kenapa jika kita berteriak di ruangan terbuka pada siang hari, orang yang berada cukup jauh-jauh dari kita tidak dapat mendengarkan teriakan kita dengan jelas, Bu? Apakah semuanya mempertanyakan hal yang sama? Iya. Sekarang Ibu akan membagikan LKS kepada Ananda. Silakan duduk berkelompok
Eja dengan Ikram, Putih dengan Fahrul ya. Jadi di LKS yang Ibu berikan sudah ada pedoman Ananda untuk mencari solusi dari permasalahan yang telah kita rumuskan tadi. Sekarang Ananda boleh menggunakan referensi apa saja, baik itu buku atau internet. Ya, silakan kerjakan dalam waktu 5 menit. Baik, Bu. Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Nah, sekarang coba salin bagus-bagus hasil diskusinya sesuai dengan template yang ada di LKS ya. Baik, Bu. Waktunya sudah habis ya Nanda. Sekarang coba duduk masing-masing lagi. Sekarang kelompok berapa yang ingin menampilkan hasil diskusinya? Saya, Bu. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Anda semuanya silakan perhatikan Eja menyampaikan hasil diskusi kelompoknya ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Teman-teman, Eja akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok 2. Ketika kita berteriak di ruangan terbuka pada siang hari, orang yang cukup jauh dari kita tidak dapat mendengar teriakan kita dengan jelas. Hal ini diakibatkan karena bunyi memiliki karakteristik bisa dibiaskan. Gelombang bunyi yang merambat dari suatu medium ke medium lain yang memiliki indeks bias berbeda, maka gelombang akan dibiaskan. Sehingga ketika kita berteriak di ruangan terbuka, sebagian bunyi akan dibiaskan ke angkasa oleh lapisan udara dingin yang ada di atas lapisan udara panas, sehingga kita tidak bisa mendengarkan teriakan seseorang yang jauh dengan jelas. Oke, bagus sekali ya Eja. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Bagaimana dengan kelompok 1 dan kelompok 3? Apakah hasil diskusinya berbeda dengan Eja? Tidak, Bu. Bagus sekali ya Eja, apa yang Eja sampaikan sudah benar. Sekarang coba beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sampai di sini apakah Anda paham? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Adakah Anda yang mampu menyampaikan manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, Bu. Oke, silakan Chan. Dengan mempelajari karakteristik gelombang bunyi, kita jadi tahu apa saja karakteristik tersebut sehingga kita bisa memanfaatkannya, seperti menggunakan dua alat speaker supaya bunyi bisa terdengar lebih keras karena bunyi bisa mengalami perpaduan, atau menghindari kerugian yang disebabkan oleh karakteristik gelombang bunyi seperti pada dinding bioskop yang diredam suaranya agar tidak terjadi gaung atau perpantulan ketika film diputar. Bagus sekali manfaat yang telah disampaikan oleh Chan. Beri tepuk tangan dulu untuk Chan. Sekarang siapa yang mampu menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Baik, untuk kesimpulan pelajaran hari ini yaitu gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Karakteristik dari gelombang bunyi adalah hanya bisa merambat menggunakan medium. Gelombang bunyi mengalami pemantulan, mengalami pelenturan, mengalami pembiasan, dan mengalami perpaduan. Bagus sekali kesimpulan yang telah disampaikan oleh Ikram. Beri tepuk tangan dulu untuk Ikram. Baiklah Anda semuanya, untuk melatih lagi pemahaman Anda mengenai materi kita hari ini, silahkan kerjakan. Ada soal di LKS-nya, silahkan kerjakan itu ya. Ibu beri waktu 10 menit, silahkan dikerjakan.